Makanya itu orang bilang jadi guru PAUD itu kalau bukan panggilan, jangan maki lanjut ke. Kenapa mama tidak ada? Saya tidak suka sama mamaku. Karena dia setiap saya pulang dimarahi aja. Usahakan jangan memarahi anak di malam hari. Oh, jangan marahi anak di malam hari. Iya, di malam hari atau ketika dia sedang makan. Oh, itu seumur hidup akan dia ingat. Ada SD yang menjadikan membaca itu tesnya. Waduh, kalau itu saya walau-walam deh. Mamanya itu kalau pulang kantor mencuci. Nanti saya capek. HP mau kok. Saya capek HP mau. Tidak ada yang temani bicara. Itu kayak gini. Rifka masih dikenal aja. Set-set aja Ki. Lupa sama kita. Dari perspektif guru TK nih, sudah merdekakah kita? Dari perspektif guru TK, saya akan sampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di spesial edisi kemerdekaan Indonesia. Hari ini jadi kita sudah undang beberapa profesi, ada seniman, ada budayawan, ada musisi, kemarin ada dokter spesialis jantung teman saya Dani. Hari ini teman saya lagi nih tunggu saya lupa nama lengkapnya. Tunggu dulu. Rifka Irfaini SPD MPD. Iya. Assalamualaikum Upit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah. Guru TK. Iya betul. Dulu bilang guru TK, sekarang guru PAUD. Bener. Sekarang lebih keren namanya. PAUD keren. Pendidikan anak usia dini. Ya. Betul. Yang namanya Dana enggak boleh. Kan Dini yang boleh. Iya. Kaget saya. Ya benar. Yang Dana enggak boleh berarti. Benar. Harusnya Dini boleh ya. Boleh. Dini. Upit. Ya. Berapa lama Mi jadi guru TK? Saya start ngajar. Guru PAUD. Saya mulai ngajar itu di 2012. 12 tahun. Baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Tunggu dulu. Di mana Ki, di PAUD mana? Saya di Talo, Kecamatan Talo. Itu PAUD itu ada negerinya kah? Ada. Tapi sekota Makassar. Sementara ini PAUD negeri itu hanya di TK Pembina. Oke. Cuma lagi ada program pemerintah berusaha untuk membuat satu kecamatan satu TK negeri. Ada proyeknya pemerintah. Betul. PAUD negeri. Ini yang sudah on the way, ini yang di Mariso sudah siap-siap. Ini yang kau tangan ini. Kepala sekolah kan sekarang kan? Iya, Kepala betul. sekolah PAUD. Betul. Apa namanya PAUD-nya tadi? Kepala sekolah PAUD. Kepala sekolah PAUD. TK-nya saya. Iya. Oh, TK Islam Permata Bahari. Oh iya. Pelan-pelan. Iya. Tarik nafas. Oke. TK Islam Permata Bahari. Iya. Baru 12 tahun. Baru 12 tahun mengajar. Ini pertanyaan Pale. Di guru-guru itu, kita kan kepala sekolah nih ceritanya. Ada enggak yang lebih dari 12 tahun? Ada yang dari 2005. Widih. Iya. Jadi hitung maki 2005 berarti jalan 20 tahun. 20 tahun dia. Ada. Kita lulus SMA 2003. Dia udah ngajar. Tunggu dulu. Ini paling saya penasaran. Kan begini, anakku kan kelas 1 SD. Ada yang kelas 1 SD, ada yang TK ini ceritanya toh. Iya. Saya perhatikan itu dalam pengajaran. Kayaknya memang harus orang lebih sabar jadi guru TK Iya, makanya itu orang bilang jadi guru PAUD itu kalau bukan panggilan, jangan maki lanjut ke. Oh begitu? Iya, memang apa ya? Panggilan memang. Pengurus. Kalau misalnya kayak biar mi deh, mumpung diterima Kak. Kayaknya ini deh berat dia jalaninya. Gitu. Begitu. Soalnya kalau bukan dari hati, susah Ki. Saya cerita mah Miki. Nah, maksudku tuh Pito, kan anak-anak tuh kan apalagi umur TK tuh energinya kan lagi banyak sekali. Aduh, betul sekali. Makanya terus terang gini. Awal mulanya itu saya ibu-ibu nongkrong yang tunggu anaknya pulang sekolah dijemput.
Awalnya ya. Iya. Jadi saya ini dulu awalnya Iya. itu hanya ibu-ibu nongkrong Iya. yang dari luar pagar ngobrol gitu kan, tunggu anak tak pulang sekolah dulu. Ah. Nah, terus dulu kan zamannya itu belum ada PT-PT, belum ada angkot, apalagi Grab, ya kan? Belum ada Grab, maaf, belum ada Grab, jadi masih ada angkot. PT-PT, Ya, istilahnya baru sampai di rumah habis mengantar, menjemput lagi. Oh betul. Nah, jadi itu hari random aja mikirnya. Jadi guru TK deh. Serius. Serius. Asalnya itu aja tuh. Serius. Jadi guru TK deh. Terus minta izin sama sama guru kelasnya. Saya bilang, "Boleh nggak nih? Saya ikut ngajar," gitu kan. Beneran ini, serius kan, saya basicnya elektro. Randomnya ini. Banget. Jadi basic saya kan dari elektro kan. Terus mikirnya ini kita baru jemput, naik PT-PT, baru sampai rumah jemput lagi, gitu kan, capek. Mikirnya, udah deh, coba jadi guru TK. Waktu melapor sama guru kelasnya, itu guru kelasnya tuh ketawa, dia bilang, nggak salah nih dari elektro mau jadi guru TK. Ya, saya bilang, daripada saya capek pulang balik bawa anakku naik PT-PT, ya kan, saya ngajar aja. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Saya pikir ceritamu akan haru biru. Tidak haru biru. Ceritamu itu begitu saya melihat. Oh tidak haru biru. Terus sudah itu melamarlah saya di kepala sekolah. Saya lamar kepala sekolah tuh malah ketawa. "Bu, saya punya guru yang lulusan dari jurusan pendidikan saja, yang istilahnya secara teori sudah kuat, pas mengajar baru 1 bulan resign keluar gitu. Apalagi ibu nih dari elektro, terus gerasa gerusu jadi guru PAUD, nggak salah gitu kan?" Ya, saya bilang, "Bu, kalau saya nggak nyoba kan nggak tahu nih, dan juga pikirnya mengingat lagi panas-panasnya naik PT-PT pulang balik gitu kan." Jadi alasan praktis gitu. Iya, itu aja, menunggu anak pulang sekolah. Nongkrong gitu kan. Ya sudahlah, dibilang kepala sekolah, saya coba dulu ya. Oke. Kebetulan tidak lama dari sudah ngobrol di kepala sekolah, salah satu guru di kelasnya anakku itu resign, ikut suaminya menikah keluar kota. Otomatis kan guru cuma 1 nih. Ya saya bilang, ya udah deh sini sama Bu Rifka. Mengajarlah saya di kelompok bermain di PG. Nah itu starting pointnya. Bahkan malah ketika mengajar, saya tidak tahu kalau saya digaji. Iya, saya kira saya relawan kan saya menawarkan diri. Nanti pas sudah jalan 3 bulan, baru kepala sekolah tanya, ke teman kelas ini nanya, "Bu Rifka nggak pernah ngambil gaji?" Terus saya bilang, "Oh, saya digaji ya Bu ya?" "Iya digaji, saya kira ini saya relawan aja kan saya menawarkan diri." Gitu. Udah itu dari kepala sekolah bilang, kalau memang berniat, ambillah kuliah PAUD supaya bisa linear. Ambil magister inilah ceritanya. Supaya apa ya, bisa sertifikasi. Kan sertifikasi itu kan harus linear. Jadi saya ambil kuliah PAUD 4,5 tahun. Itu hari kami di Universitas Terbuka. Jadi Universitas Terbuka itu menyiapkan ranah pendidikan untuk orang yang sedang mengajar. Jadi perkuliahan hanya dilaksanakan pada hari Sabtu Ahad. Itu kan benar-benar di luar jam mengajar. Terus juga secara teknis proses belajarnya itu mengikuti jadwal mengajar, jadi hanya weekend dan 8 kali datang, 8 kali luring. Jadi kalau orang bilang sibuk-sibuknya 1 semester itu dari bulan 1 sampai bulan 6, kalau yang saya dulu S1 itu di Universitas Terbuka sibuk-sibuknya itu dari bulan 4 sampai bulan 6, hanya 2 bulan. Tapi sibuk-sibuk betul. Jadi S1-mu ini ada 2 gelarnya? Enggak, PAUD. Oh, PAUD. SPD saja, SPD. Sip. Terus ambil S2, ambil PAUD lagi. Ya. Itu jadi long story short, kalau dibilang itu ya itu aja. Simple sebenarnya. Saya kira cerita akan dramatis begitu. Tidak, cuma dramatisnya itu ketika sudah minta izin sama keluarga, kan ceritanya banting setir nih dari elektro. Elektro tuh kan dulu udah sempat kerja di Subkon, sudah di plotting malah jadi optik engineer. Iya, dari itu sempat jadi engineer di Homebase Jakarta. Sempat. Terus pas ke PAUD, orang tua suami bilang nggak apa-apa nih di apa istilahnya, keluar dari jalur gitu. Jadi dibilang pesan orang tua sih, kalau udah telanjur basah
Ya basah sekalian. Basah sekalian. Jangan coba-coba iseng. Ya udah, jadilah guru PAUD, belajar parenting, belajar parenting kan, terus juga metode pembelajaran, psikologi anak, strategi bermain. Akhirnya jadi tahu semua dan secara tidak langsung pola asuhku di rumah sama anakku itu berubah juga. Itu pertanyaannya sebenarnya. Kan PAUD sekarang saya tidak tahu kalau sekolahnya anakku ini tuh bukan hanya anaknya sekolah, orang tuanya juga dipanggil ke sekolah ini ceritanya. Betul, memang pertemuan komite. Diajar parenting lah. Ada psikolog yang didatangkan ceritanya begitu toh. Poinnya adalah berapa kali itu pokoknya jangan marahi anak lah. Iya betul. Jangan marahi anak lah ya. Oke. Itu nilai idealnya nih. Cuman kan anakku saya gangster. Anakku saya gangster. Ini pertanyaanku, Pis. Kau enggak pernah marahi anakmu ini? Marahi, bahkan malam pernah itu teman-temannya dia tanya sama anakku, dibilang enggak pernah barangkali dimarahi kok di rumahmu, Di, karena mamamu guru TK. Itu anakku bilang, siapa bilang? Marah juga itu mamaku di rumah. Gitu. Jadi sesimpel itu jadi sebenarnya kenapa jadi guru TK. Ternyata waktu dijalani itu jatuh hati dengan parentingnya, dan saya itu kan waktu menjadi guru TK tuh tipe ibu-ibu yang bersuara menggelegar gitu ya. Iya, besar. Belum tercerahkan lah. Masih di zaman. Nggak sampai sekarang. Masih di zaman istilahnya belum tahu sih gimana istilahnya kalau anaknya salah langsung bilang kamu nakal nih. Iya, betul. Kalau tidak diikuti mau tak gitu kan. Tapi pas jadi guru PAUD ikut alurnya, tahu kisah di dalamnya. Ternyata anak-anak itu sebenarnya ketika kita menunjuk anak-anak salah dengan satu jari, misalnya nih ya nunjuk nih, maaf ya, kamu salah nih. Ini 3 jari ini ke kita nih. Oke. Ya, jadi dia salah pasti dari orang tuanya dulu. Jadi jangan bilang kamu salah, tapi 3 jari ini diabaikan. Jadi berkaca dulu nih, kenapa ini anak bisa salah. Iya, termasuk kelakuan gangster anakku. Betul, dicoba inilah dikoreksi kira-kira kenapa jadi gangster. Iya, kenapa saya nakal? Iya, jadi jangan langsung nakal kamu. 3 jari ini kembali ke Anda loh. Tunggu dulu, saya pernah dengar itu tidak boleh ada kata nakal, tidak boleh. Enggak boleh. Itu pun bahkan menggunakan kata jangan atau tidak. Iya, kata itu, negatif ya. Iya, jadi misalnya nih jangan lari-lari, itu diganti dengan berjalan yang baik. Atau misalnya tidak berebut, diganti dengan bermain yang baik. Ya, karena anak-anak akan fokus hanya pada yang dilarang, jadi malah dia lakukan. Pantas. Makanya saya larang manjat-manjat itu. Iya, jangan dibilang manjat-manjat. Misalnya main yang aman, atau bisa langsung saya bilang berbahaya ya, gitu. Bermain yang aman. Gitu. Kan begini, Pito, saya tapi pendidikan secara umum gini. Iya. Dulu tuh saya ingat sekali, zaman SD aja, zaman SD itu kalau saya tidak kerja PR, betul Kak, itu mistar, ada mistar, ada dulu mistar, mistar papan tulis itu sampai patah-patah di anu itu. Iya, dulu. Sekarang kan ada kaseto ya. Nggak boleh. Sekarang ada kaseto. Iya. Kan ini perubahan nih ceritanya. Betul, ini betul. Perubahan. Memang kesana ke arah pendidikan kita ini ceritanya? Iya, jadi generasi sekarang itu kan dikatakan sebagai generasi stroberi. Mungkin mungkin bisa diperhatikan kenapa dikatakan generasi stroberi. Generasi stroberi adalah anak-anak yang di luarnya itu glowing, tapi di dalamnya rapuh. Makanya kenapa, mohon maaf akan saya katakan bahwa kenapa sih angka bunuh diri naik. Betul. Ini ada yang saya mau cerita sebentar, tapi lanjut gitu. Oke. Itulah kenapa dibilang angka bunuh diri usia remaja itu naik. Ya, karena generasi ini generasi stroberi. Jadi kalau kita masih pakai pendekatan yang kayak dulu, tidak mustahil ini anak mencari pengetahuan dari teman di luar rumah. Makanya kenapa perlu anak-anak itu dikuatkan di rumah. Jadilah senang kalau misalnya anak-anak berkata, ayah saya mau cerita, mak saya mau cerita, itu yang malah dikuatkan di rumah. Jadi jangan misalnya pulang dari sekolah nih terus kita tanya langsung belajar apa nak, jangan Ki, tanya dulu bagaimana perasaan tak di sekolah. Bukan ditanya apa, belajar apa di sekolah. Jangan dulu, tanya dulu gimana perasaannya, senang hari ini, apa yang meningkat dari diri kamu kemarin, kayak gitu. Karena gini, ketika kita mengatakan hal-hal yang, ya kamu pintar, anak-anak akan berusaha memenuhi ekspektasi itu. Dipuji juga pun enggak? Jangan. Dipuji juga tidak? Iya, dipuji tapi jangan yang kayak gimana banget. Bilang aja, wah hebat ya hari ini. Jangan yang kayak, iya nanti kita beli permen, beli gula-gula, beli ciki atau apa segala macam gitu, jangan. Supaya anak-anak tidak terbiasa dia melakukan hasil untuk reward. Tapi untuk dirinya. Jadi jangan misalnya anak-anak nanti berpikir,
Kalau saya mau permen harus Kak pintar. Kalau saya mau cemilan harus Kak dulu juara. Nah, dia melakukan karena ada reward, bukan karena dirinya sendiri. Iya kan? Jadi kembalikan ke anak, tanyakan dulu senang tidak? Bagaimana sih perasaannya hari ini? Oh, perasaannya yang ditanya. Ya, atau misalnya dia habis menggambar di rumah nih, dia kasih lihat, ayah lihat gambarku bagus toh. Jengki langsung bilang, iya bagus nak, iya keren ya. Langsung tanya, gimana perasaannya gambar ini? Oh begitu. Iya begitu. Saya pernah cerita nih di sekolah ya. Ada murid saya itu bisa dibilang tuh inilah agak berat untuk dipegang. Gitu ya, gangster. Ya bahasanya kayak gitulah ya, bahasanya kayak gitu. Iya, bukan jangan aku. Bukan. Terus saya kenapa sudah ini anak kok kayak tapi lucunya gini loh, dia tuh ke sekolah bawa baju ganti. Iya. Pulang sore kan biasanya kan. Kalau saya itu enggak, saya kebetulan sampai duhur, tapi dia bawa baju tidur. Saya bilang, iya. Kenapa sih kok bawa baju tidur di sekolah? Itu kan dia bilang gini, Bu, biar jangan suruh saya pulang. Biar saya tinggal bantu Ki membersihkan halaman. Iya. Jadi saya telusuri kenapa ini ya. Terus saya kasih kertas. Saya suruh gambar. Ada apa gitu kan? Dia gambar. Jadi anak ini 3 bersaudara, dia sulung. Kalau dari gambarnya itu dia sulung, tengah ada lagi bayi gitu. Tapi ketika dia menggambar, itu gambar mamanya nggak ada. Jadi saya tanya, bapaknya ada? Bapak ada. Saya tanya ini siapa? Dia bilang, ini adikku yang kecil, ini bapakku. Terus saya tanya, kenapa mama tidak ada? Saya tidak suka sama mamaku. Karena dia setiap saya pulang dimarahi. Tidak ada waktunya untuk saya dengar saya cerita. Jadi mama itu anak TK yang ngomong anak TK. Ada bahkan ya, tahu Ki artinya doa kedua orang tua? Ya kan? Kan arti bahasa Indonesia ya kan? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil kan. Nah, anak ini ketika berdoa, anak yang lain, ini case yang lain lagi ya, itu artinya dia ganti, ya Allah ampunilah dosaku dan dosanya mamaku, dan sayangilah mamaku seperti mamaku sayangi Kak waktuku kecil. Jadi saya tanya, kenapa diganti doanya? Apa dia bilang? Saya tidak suka sama ayahku. Kenapa? Karena mamaku suka saya lihat dipukul. Allah. Bayangkan, dia cerita itu, saya tidak suka ayahku karena saya lihat mamaku itu di rumah dipukuli. Anak TK ya? Anak TK. Jadi perilaku anak tuh kalau dia berubah di sekolah pasti ada apa-apanya di rumah. Ada juga pernah kayak gitu, pokoknya ini anak biasanya dia kayak good girl gitu kan, tiba-tiba kok kayak berontak. Saya dekati, ternyata pagi-pagi sebelum berangkat sekolah dia lihat mamanya minta uang sama ayahnya itu didorong jatuh. Dibilang apa? Mamaku cuma minta uang Bu Rifka, tapi ayahku kok dorong ya? Kan bisa bilang tidak ada uangnya bapak. Kenapa mamaku harus didorong? Jadi hati-hati nih bertengkar di depan anak. Hati-hati. Dia itu merekam loh, merekam. Itu menariknya dari jadi guru TK itu kayak gitu. Kita bisa tahu isi perilaku anak yang terjadi di rumah dari yang dia ceritakan. Tanpa kita bertanya, dari bekas luka-lukanya mungkin atau apa. Dari kertas gambar aja. Itu kelihatan. Begini paling upit. Namanya manusia ini. Iya. Namanya orang. Iya. Namanya orang. Pulang kantor, habis podcast. Terus satu hari 3 pula podcast. Misalnya tuh. Iya. Semangat ya. Toh pulang ke rumah, anak manjat-manjat, marah lah kita. Kan begitu toh. Kadang kalau saya pribadi ini menyesal tuh kadang-kadang itu. Kenapa? Nyesal juga itu. Kenapa marah? Marah misalnya tuh. Terus tidur menangis makin dekat ya. Kok dong, kenapa kemarin kan anakku. Apa yang bisa saya lakukan untuk perbaiki, kan itu efek kan, punya efek kan. Untuk memperbaiki efeknya itu, apa yang bisa saya perbaiki, saya lakukan untuk memperbaiki itu. Sering kayak begitu kah? Sering sih tidak. Tapi seminggu ada. Kata sering tuh berapa tiap hari. Enggak, saya sabar orangnya. Kata siapa? Kata istri saya. Saya sabar orangnya. Memperbaiki efek itu gini mungkin. Kan terlanjur marah mungkin ceritanya. Iya, kebablasan. Tapi main tangan enggak? Enggak. Jadi usahakan jangan memarahi anak di malam hari. Oh, jangan marahi anak di malam hari. Iya, di malam hari atau ketika dia sedang makan. Itu seumur hidup akan dia ingat.
Oke. Iya, jadi jangan malam hari kasih datang. Tunggu dulu, saya cerita dulu nah. Iya. Saya waktu kemarin dokter Dani, Iya. awalnya baik-baik perasaanku, cerita sama dia langsung sesak di hatiku. Sama juga kau ini. Awalnya baik-baik Kena ya? perasaan Dikena gitu. kena. Oke, saya malam hari enggak boleh Waktu makan enggak boleh. Bagaimana untuk memperbaikinya? Oke. Bisa Ki sampaikan sebelumnya, diingat dulu orang besar pernah jadi anak-anak, anak-anak tidak pernah jadi orang besar. Oke. Ya kan? Jadi ketika kita semua memutuskan jadi orang tua, maka belajarlah untuk memposisikan diri tak di anak. Jangan Ki minta anak mengerti diri tak, tapi kita yang harus kosongkan diri tak untuk mengerti anak. Oke. Gitu. Terus bagaimana mereduce-nya? Bisa mungkin ambil waktu jalan bertiga tanpa ibunya ikut. Jadi hari ayah gitu ya, jalan misalnya satu harian kemana, nanti sambil main tanya, ingat nggak kemarin waktu ayah marah sekali, bilang Maki itu sebenarnya nggak begitu, cuma karena minta maaf ya, ayah terlalu capek, jadi nggak sabar, nah, gitu. Nggak salah, kita selalu mau anak minta maaf, betul. tapi kita jadi orang tua nggak mau minta maaf kan gimana ya, sedangkan itu makanya saya bilang kalau kita tunjuk anak tak 1 jari, 3 jari ini ke kita. Berarti ada masalah di kitanya. Iya, kenapa itu anak begitu? Langsung gak merasa bersalah. Makasih ya. Iya, makasih sama-sama. Itu suka dari dunia PAUD itu gitu. Dan waktu saya pertama jadi guru, istilahnya karena saya kan ibu nongkrong ya, pas belajar kayak gitu-gitu tuh ya nyangkut juga sih. Oh, saya semua mini. Iya, benar. Saya semua, dan kita ini masih menganggap anak-anak itu hanya pintar ketika dia juara matematika kan? Iya, betul. Iya kan? Padahal ada 8 kecerdasan manusia. Nggak mungkin itu Valentino Rossi disuruh jadi juara matematik. Dan tidak mungkin kayak misalnya chef kita suruh jadi bawa motor. Setiap anak itu akan membawa satu kecerdasan dominan. Nah, cuma masalahnya kan sistem di kita nih kayaknya kalau tidak rata semua nilainya bagus, kayaknya kok nggak gitu ya sistem pendidikan sekarang. Mudah-mudahan nanti berubah lah. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu anak-anak diberikan pemetaan sesuai dengan potensi yang dia inginkan. Saya bicara tentang pengenalan potensi anak sejak dini ini. Apa kira-kira yang harus diperhatikan sama orang tua itu untuk lihat, kayaknya anakku jagonya, let's say misalnya ilmu sosial misalnya. Kan saya barusan baca ini beberapa minggu lalu itu ada Stephen terakhir ini tuh pengenalan, tapi secara umum ini ceritanya. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua saya untuk lihat potensinya anakku ini di sini misalnya, supaya orang tua tuh juga tahu dia kanalisasinya dia kemanakan. Kalau dilihat saya dulu, saya cerita pengalaman yang dari anakku ini, bukan dari anak muridku ya, dari pengalamanku saya di anakku yang kedua ini, yang 2 orang ini. Yang anak sulung itu dulu waktu dia kecil pernah ikut tes sidik jari. Ya, Steven itu ya. Pakai sidik jari itu dia di situ katanya keberbakatannya di visual spasial. Oke. Visual spasial, jadi dia kecerdasan visual spasial. Saya percaya nggak percaya karena saya pikir kan ini masih 3 tahun, masa iya sih dari sidik jari ketahuan gitu. Tapi makin lama memang dia kalau dilihat dari rapor dia di situ tinggi di matematik logik. Iya, dia tinggi di situ. Nah, beda dengan yang kecil ini itu hari pakai psikolog biasa, tapi memang udah kelihatan yang kecil ini dia kinestetik. Jadi dia tipe-tipe gerak. Nah, makanya kenapa yang kecil ini terus terang saya melambatkan dia masuk SD. Melambatkan dia masuk SD. Bingung kan melambatkan? Biasanya semakin cepat orang tua tidak. Saya melambatkan karena tipe anakku yang kecil ini kan dia tipe kinestetik, gerak. Istilahnya kalau saya mau kasih waktu dia tamat bahkan dari TK itu belum kenal huruf. Yang seharusnya dia tamat ya, di antara teman-teman dia belum kenal huruf. Saya sampaikan sama gurunya, tinggal saja dia di TK enggak apa-apa. Iya, saya bilang. Mamanya yang suruh tinggal kelas. Iya, dan tinggal saja di TK enggak apa-apa. Karena yang gini saya pikir daripada ini anak matang diperam, dipaksa pintar. Itu kalau memang belum usianya, di kelas 1 2 itu dia akan kelihatan menonjol. Tapi 3 4 5 itu akan grafiknya turun. Biasanya begitu karena istilahnya belum waktunya.
Belum waktunya, apalagi materi SD sekarang kan bukan kayak kita dulu kan. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi kan. Iya. Sekarang ini anak-anak sudah silahkan amati cuaca hari ini. Oh begitu ya? Iya, pernah lihat buku tematik SD kelas 1 enggak? Saya melihatnya ini Pit. Kan kalau tiap minggu tuh dibawa pulangkan hasil kerjanya Iya. seminggu kan ceritanya. Saya cuma lihat ini, berapa jumlah buah mangga. Iya. Yang mana lebih kecil daripada yang lebih besar. Iya, dulu kan kita kayaknya cuma ini Bu Budi, Iya, ini iya, Bapak iya, Budi, iya. satu Pengenalan tambah huruf, satu, betul, ya masih betul. dasar. Nah, jadi karena materi SD sudah berat, itulah kenapa saya berpikir anakku saya lambatkan dia tamat. Memang kurikulum kita hari ini untuk SD itu lebih berat daripada kita yang dulu ya? Ingat dulu itu waktu kita kelas 1 kan ada langsung mata pelajarannya itu agama, matematik, bahasa Iya, gitu iya, kan. iya. Sekarang itu kan namanya tematik. Oh berubah nama. Dia sudah terintegrasi. Tematik itu sudah semua pelajaran di dalam. Jadi satu soal bisa mengandung agama, bisa mengandung matematika, bisa mengandung bahasa, bisa mengandung. Oke. Makanya kenapa butuh transisi PAUD SD. Oh, Ya. itu kenapa TK penting? Iya, makanya itulah salah satu dari salah satu dari revisi negara ya. Ya, baca kita catat itu. Iya, ini yang saya mau sampaikan. Jadi di pasal 7 ayat 2 dari RUU Sisdiknas revisi RUU nih masih RUU. RUU Sisdiknas Agustus 2022 dicanangkan bahwa wajib belajar itu 10 tahun. Dulu kan 9 tahun ya? Iya. Nah, sekarang itu wajib belajar 10 tahun karena 1 tahunnya itu pra sekolah dasar. Makanya kenapa TK harus ada 1 tahun nih minimal. Tapi saya ke orang tua biasanya kan juga dalam sistem Dapodik namanya ya. Dapodik apa sih? Data pokok anak didik. Oke. Data pokok anak didik itu biasanya untuk menerbitkan NISN atau nomor induk siswa nasional. Oke. NISN itu akan terbit jika anak cukup umur di dalam sistem. Jadi dalam sistem kami menginput nomor KK, akte. Sekarang SD umur berapa, Fit? SD itu idealnya sih yang ideal ini ya. Iya. Kalau saya cerita saja anakku Iya. anakku tuh 7 lebih. Oh, itu ideal masuk SD. Iya, harusnya sih atau di 6,5 lah. Oke. Boleh 6,5 karena di dalam Dapodik kalau dia tidak cukup usianya di 4 tahun itu dia akan tanda seru merah, which is tidak bisa keluar nomor induk siswa nasional yang dianggap terlalu muda. Oh, oke. Jadi anak-anak tuh tidak boleh terlalu cepat sekolah. Iya, sekarang makanya dihabiskan dengan bermain di TK. Itu saya bingung juga nih kalau ada yang bertanya di TK diajari baca tidak? Ya, tentu tidak. Namanya saja taman kanak-kanak. Tapi kan bermain begini, dong. Pit. Saya tahu ini ya. Ya. Ada SD Ya. yang menjadikan membaca itu tesnya. Waduh, kalau itu saya walau-walam deh. Saya nggak tahu deh kalau itu. Iya. Saya nggak tahu deh. Ada Kan anakku kan barusan naik ke kelas 1 ini ceritanya. Baru masuk ke SD. Iya. Sekolahnya yang sekarang sih tidak mewajibkan itu, tapi Iya. ada beberapa yang saya datangi itu mewajibkan. Aduh, kalau itu sih Begini, Pit, saya barusan dapat info ceritanya itu. Iya. Ada Angelina Pisani kalau nggak salah namanya. Jadi ada penelitiannya yang bilang begini, Pit. Anak-anak Indonesia tidak tahu betapa bodohnya mereka. bahkan dia dalam keadaan bodoh dia tidak tahu. Ini bagaimana ini? Konon katanya. Iya. Anak-anak Indonesia itu pintar membaca, tahu membaca, tapi Iya, tidak tahu maknanya. Tidak tahu mengikat makna. Iya, literasi kan. Iya, oke. Iya, makanya jadi kita nyuruh anak-anak cepat baca, ngapain sih? Kan istilahnya baca lewat aja, yang dia nggak tahu yang dibaca itu apa. Iya kan, jatuhnya kan kayak gitu. Iya. Makanya itu kenapa anak-anak itu diajar membaca bermakna. Oke. Membaca bermakna, jadi dia paham apa yang ada dalam tulisan. Jadi bagus tuh kalau buku tambah banyak gambarnya, lebih bagus tuh. Oh, buku semakin banyak gambarnya Iya, semakin jadi bagus. anak TK itu jangan carikan yang banyak tulisannya, yang banyak gambar. Oke. Iya, yang banyak gambar carikan. Kalau zaman kita kan bobo gitu ya. Iya, Cuma sayangnya bobo nggak excite, nggak ada sampai sekarang. Saya baru mau ngomong itu. Iya, nggak eksis bobo. Iya. Sayang sekali. Sayang. Dulu waktu remaja tuh ada fantasi dulu, majalah fantasi Iya, dulu kan. gadis kan ada. Sekarang kan nggak ada. Kalau laki-laki kan kita fantasi dulu kan, ada game-gamenya segala macam. Sekarang nggak ada nggak ya. ada. Itulah makanya beda dengan yang zaman sekarang tuh, informasi tuh cepat tapi tidak dalam. Kalau yang zaman kita koran, dulu majalah kayaknya
Memang beritanya hari ini sampai, walaupun kejadiannya kemarin, tapi jelas siapa terlibat, siapa korbannya, bagaimana solusinya. Yang sekarang kayaknya berita cuma 3-4 paragraf, udah selesai. Iya. Cuma gitu cepat gitu. Pit, ini kan juga salah satu masalahnya orang tua hari ini adalah betapa besarnya gelombang sosmed kan anak-anak. Iya. Kan gitu toh. Betapa besarnya ini, Pit. Iya. Kita sebagai orang tua mau ngapain, Pit? Ya, makanya dikuatkan di rumah. Sampaikan bahwa apa yang terjadi di YouTube itu disetting. Saya termasuk anakku tuh yang sempat kena karena dia kayak lompat dari yang tinggi-tinggi terus bilang saya Superman. Kadang saya bilang kamu nggak bisa bedakan dunia nyata sama dunia ini, dunia yang di YouTube apa gitu kan. Jadi saya sampai bukakan BTS-nya, ini cara bikinnya kayak gini loh nak, dia pakai green screen, jadi bukan dia lompat betulan. Ya, kuatkan dia di rumah supaya dia tahu kalau itu tidak benar, walaupun di televisi kayaknya keren sekali gitu kan. Nah, ini pertanyaan Pit. Berapa lama sebenarnya anak-anak itu idealnya ceritanya pegang handphone? Idealnya sih malah ada larangan bahwa kalau dia belum 2 tahun jangan dikasih pegang. Belum 2 tahun jangan dikasih pegang. Kalau yang idealnya ya satu usia berapa nih dulu? Kelompok bermain kah? Playgroup? Iya, anak-anak pokoknya anak-anak. Mau Ki yang versi kerasnya. Oh, ada versi-versinya. Sepekan itu setengah jam. Betulan. Kalau mau Ki versi kerasnya. Ada yang ini loh, saya punya kenalan itu, dia tuh aneh kecanduan gadget banget. Oke. Ini kasus lagi ya, saya cerita kasus ya. Enggak apa-apa, keren ini. Jadi anak ini orang tuanya LDR. Oke, LDR ya, LDR. Oke. Ya, ayahnya sama ibu tuh beda kota. Oke. Ibunya datang di sekolah melapor bahwa Bu, ini anakku sudah 5 tahun belum tak bicara. Oh, nah, dia speech bilang, delay. Iya, bukan speech delay juga. Ternyata setelah ini tidak tahu bicara. Tapi diperhatikan ini anak sebenarnya tahu ngomong, cuma pengucapan kata itu hanya ujung-ujung aja. Misalnya makan, nom. Oh, oke. Kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah, long story short, tiba-tiba ini anak nginep di rumah nenek. Aduh, saya kalau dengar ini kok kalau inget ini miris ya. Jadi dia nginep di rumah nenek, terus neneknya ini datang ke sekolah bawakan barang-barang menginapnya. Bu, nanti ini cucuku dijemput sama mamanya. Ini ada HP-nya dia lupa bawa. Itu anak TK HP-nya di atasnya tipe HP-ku. Aduh, canggih sekali HP-nya, canggih sekali. Jadi saya bilang, apa anak TK pegang HP gitu kan? Terus di jam makan, di jam anak-anak makan nih, saya pegang HP-nya, terus dia lihat-lihat Kak toh. Saya bilang, kenapa? HP-nya ya pakai password tuh lah. Itu HP. Sini dong buka passwordnya. Dia buka passwordnya. HP itu isinya full dengan game. Game. Tapi ada satu yang miris, saya lupa apa nama gamenya. Tunggu nah, saya kalau ingat ini sedih Kak. Apa nama gamenya? Jadi itu gamenya adalah tentang ibu-ibu melahirkan. Dan di situ si anak ini sebagai player, dia sebagai dokter yang memutuskan ibu ini melahirkan sesar atau normal. Sedih nggak? Tapi dalam versi animasi game. Bayangin loh, saya kaget. Ya Allah, kok bisa ada game kayak gini di HP kamu? Dia bilang, iya kan cuma ini dalam, jadi terbukalah puzzle-nya. Ini anak ternyata tidak tahu ngomong karena mamanya itu kalau pulang kantor mencuci. Nanti saya capek. HP mau kok. Saya capek HP mau. Tidak ada yang temani bicara. Dia dengan game. Tapi kaget gak sih lihat anak TK tuh install game melahirkan. Ya Allah. Enggak kan itu juga jadi masalah umum Topito maksudku. Biasanya orang tua modern sekarang kan ibu bapak tuh kerja gitu kan. Benar. Jadi kesannya kita sudah tidak punya waktu untuk. Betul, tapi itu kan yang sudah dipikirkan konsekuensi dari memiliki anak. Iya kan, memiliki anak kan konsekuensinya itu kita harus ada waktu untuk mereka. Jadi nggak bisa itu kita kayak apa? Itu terjadi loh. Ini saya cerita kisah-kisah nyata aja ya. Terjadi. Kebayang nggak? Saya jadi guru tuh kaget. Kenapa udah melahirkan ini? Kita mau komunikasi sama mamanya juga. Mamanya kok kayak nggak welcome. Kalau jemput, ya Bu, ini saya buru-buru. Jadi kaget kok bisa kayak gitu. Terus juga inilah gelombang sosmed. Itu makanya saya kembali lagi dikuatkan di rumah. Didampingi
pendampingan pada anak, jangan cuma asal dikasih. Terus juga kalau bisa hati-hati, film-film sekarang tuh kan ada Iya, LGBT. Betul. Nah, betul. hati-hati tuh, hati-hati dan yang kayak gitu. Betul, Pokoknya apa dia buka, kalau bisa kan ada tuh yang akses orang tua ya. Iya, ada. Jadi kita bisa tahu nih dia buka apa, dia install apa. Itu kalau bisa untuk usia sekarang ya, itu di ini sampai nanti anak-anak itu akan di usia SMP dia akan menjadi mode autopilot. Jadi kalau SMP dianggap yang dia lakukan tuh sudah benar semua. Karena tidak dikuatkan dari usia SD, dikasih tahu kalau itu salah loh nak, atau misalnya enggak sholat dibiarin misalnya ya. SMP ya kebiasaan enggak sholat nih dia. Nah, gitu. Tapi kalau sampai di usia itu udah paten, insya Allah sampai SMA itu hasilnya tinggal. Kena ya. Kalau sholatnya sih saya enggak kena, kalau pribadi nih ya, kalau aliyah kan, kalau aliyah tuh agak keras memang. Kalau bapaknya kan namanya bapak-bapak. Iya. Namanya bapak-bapak apa boleh ambil. Oh, enggak sampai hati. Ini juga nih gray parenting abu-abu. Jadi anak-anak akan cenderung mencari yang mana memenangkan dia. Jadi setengah mati mistrita karena dianggap kita tidak di pihaknya. Pokoknya kalau ayah tidak, mama juga tidak. Iya, harus kan timnya. Iya kan? Betul, pokoknya kita harus kuat ini. Harus kuat. Pokoknya harus tega. Saya punya ada juga kenalan ortu tuh. Jadi anak itu yang edik gadget parah. Itu sampai mamanya itu resign kerja. Untuk anaknya terapi berhenti gadget, gitu kan? Dia bilang, Bu, mengamuk ki anakku, Bu. Kalau enggak apa-apa. Harus ki sampai hati memang. Jadi ganti ke aktivitasnya. Tahu ki busy box? Pernah dengar busy box? Iya. Iya, yang untuk fine motor. Busy box atau drawing. Saya atau misalnya apa sih? Meronce, bawa mak itu busy box kemana-mana di renteng daripada dia main HP. Iya kan? Jadi biasa itu bawa maki kayak tas-tas kecilnya dia isinya krayon, gunting, lembar kerja, lem atau kertas origami atau apa. Karena kapan dia udah kena udah susah. Pit, saya sebenarnya ini pertanyaanku. Menyenangkankah jadi guru TK? Aduh, Masya Allah, menyenangkan sekali. Menyenangkan. Repot itu, Pit. Kok ini Kak belum dapat anak kayak anakku misalnya gangster kan. Belum kalau pup dia misalnya. Itu kan apa kalau anak sendiri sih nggak ada masalah. Itu makanya saya bilang kalau bukan panggilan. Kalau kembali ke hati, kalau bukan panggilan, siapa sih yang mau istilahnya capek-capek urus anaknya orang, bahasanya gitu ya. Kalau bukan panggilan kan, tapi kalau memang sudah panggilan, apa istilahnya jatuh cinta dengan dunia itu gitu kan, memang sudah suka sekali, apalagi biasa ada kisah-kisah seperti yang tadi itu. Iya, di belakangnya ada ternyata hal-hal yang terharu juga kita dengarnya gitu kan. Itu kan kayaknya gimana? Iya gitu. Kan menahan emosi anak-anak. Ini saya ada alumni tuh kayak gini loh. Tunggu ya. Ini harusnya tadi dikasih ke Aji supaya ditampilkan di situ. Oh gitu. Enggak, ini voice note aja. Ini ada alumni tuh masih suka kayak gini sama saya nih. Alumni udah tamat masih suka sudah SD berarti ya. Masih suka voice note tuh kayak gini nih. Mana nih? Ini nih. Itu kayak gini. Kau masih dikenal aja. Set-set Jaki. Lupa sama kita. Iya. Itu sampai kita masih di VET gitu. Nih, telana masa lupa yang pernah naik dulu tausiah. Iya, masih dicari. Terharu nggak sih kita ini pun saya udah jadi guru terus tiba-tiba lagi jalan ke beli apa misalnya gitu di mall, tiba-tiba ada yang cium tangan. Dia bilang, siapa? Saya Bu, anak murid. Hah? Besarnya Mi? Ya kan kalau 12 tahun berarti bisa jadi yang saya ajar dulu sekarang udah usia SMA SMP. Iya. Atau misal lagi apa gitu, ada cium tangan atau misalnya Ibu boleh foto. Siapa semua ini udah puber kan istilahnya. Di 12 tahun kau sudah mengajar TK ini. Kenapa enggak merasa ampun saya jadi guru TK ini? Maksudnya yang ampun-ampun mau gak berhenti begitu? Iya. Enggak. Panggilan ya tadi. Iya, memang menarik gitu loh. Dunia anak-anak itu menarik sekali untuk ditahu karena ya itu tadi kan anak-anak tidak pernah jadi orang besar, tapi orang besar pernah jadi anak-anak. Nah, tantangannya gimana nih caranya kita bisa sama anak-anak nih bisa collab gitu ya, kayak kita bilang tadi nakal sekali anakku. Bukan nakal sebenarnya. Gangster. Mungkin
ada cara tak yang belum tepat kali, belum ketemu selanya, atau coba bedengna kalau mau tidur nanti malam anak tak. Anak-anak itu kan gampang disampaikan sesuatu kalau dia udah di gelombang ini ya apa sih? Delta gitu ya. Iya, gitu. beta ya. Iya. Yang udah kayak begini-begini itu ya. Nah, sugesti maki dengan kata-kata baik. Oke. Nah, besok jadi anak soleh ya. Ya Nana, sampai dia iya, itu coba. Itu insya Allah. Saya praktekkan sebentar. Habis gak marah-marah tadi. Jangan tuh dimarah-marah. Anak-anak pokoknya jangan dimarahin anak-anak kalau malam dengan kalau makan. Jangan. Tahan diri pokoknya. Pokoknya tahan diri. Atau gini, kalau mau bagus, misalnya nih burn out gitu, kita burn out. Terus di rumah juga hektik. Kita kasih kosong dulu diri tak, baru pulang. Jadi jangan ke dalam keadaan penuh. Baru di rumah kena sembur serumah-rumah entah siapa di depanku, pokoknya aku semburkan semua kekesalan karena mereka enggak tahu. Iya. Ini enggak fair buat juga, fair juga buat kenapa mereka. Ini bapak pulang baru ketemu langsung makin marah-marah. Iya. Ya kan gitu. Jadi atau ambil hari inilah hari ayah bertiga Jaki, jangan bawa istri tak supaya istri tak juga punya waktu untuk me time gitu. Pit. Ya. Saya dari tadi 3 kali mah dikode-kode sebenarnya. Seru enak ngomongnya ini. Pit sebagai 12 tahun karena ini kita spesial kemerdekaan tah? Iya. Spesial kemerdekaan. Ini pertanyaannya. Sudah merdekakah kita dari perspektif guru TK nih? Sudah merdekakah kita? Dari perspektif guru TK saya akan sampaikan bahwa secara umum ya. Iya. Merdeka penuh belum? Merdeka penuh belum? Belum ya, karena gini, kita ini kan dituntut untuk mengajar anak secara kreatif. Oke. Berarti sebisa mungkin kita mengajar anak itu tidak dengan lembar kerja. Jadi orang tua itu kalau anak bawa pulang lembar kerja terlalu banyak, berarti di sekolah itu tidak banyak fine motor. Nah, jadi kalau sekarang tuh kan apalagi ada lost part. Oke. Lost part itu di mana anak-anak diajak berkreasi sama gurunya untuk mengembangkan kecerdasan berbahasa, kognitif dan segala macam. Nah, masalahnya adalah kami ini dituntut untuk kreatif, tapi ada juga administrasi. Jadi disuruh mengajar, disuruh urus administrasi juga. Tunggu dulu, guru TK ASN ya? Ada ASN. Ada. Kalau saya yayasan. Oke. Saya Lanjut. Gitu. Jadi kalau melibang merdeka, saya akan katakan belum sepenuhnya ya. Apalagi juga kami ini mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjalankan Indonesia Emas tahun 2045. Betul. Gitu Maki. Anak sekarang usianya berapa? 7. Indonesia Emas insya Allah tahun 2045 kan 21 tahun dari sekarang. 28 tahun umurnya anak insya Allah tanah. Itu kan generasi yang akan memegang Indonesia Emas. Makanya kenapa itu dari sekarang anak-anak dikuatkan untuk berpikir kritis, bernalar kreatif dengan P5, proyek Pancasila itu kan. Itu karena mereka dipersiapkan untuk memegang negara nantinya. Nah, makanya kenapa itu penting sekali pilar dasar. Cuma ya begitulah. Kadang orang berpikir, cuma guru TK pulangnya kerjanya cuma nyanyi-nyanyi sama warnai. Tidak ya. Istriku ini dosen. Dia disuruh urus TK kayaknya enggak mampu. Iya. Enggak, saya lihat betul itu situasinya itu. Pit, pertanyaan berikutnya ini Pit. Ini pertanyaan templateku di hampir semua tamu di special edisi ini toh. Iya. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin Pit. Pilkada kita ini Sulsel dan Makassar. Iya. Buat seorang guru TK sekarang kepala sekolah nih. Iya. Pemimpin tuh yang bagaimana harusnya? Yang memahami bahwa pendidikan itu adalah hal yang utama sehingga diperhatikan dari pendidik. Terutama TK karena kan anak-anak kan rata-rata masuk sekolah tuh dari TK ya, apalagi ada aturan wajib belajar 10 tahun. Nah, jadi harapan kami apalagi guru-guru TK itu banyak yang belum sertifikasi. Jadi masih betul-betul berharap dari honor. Gitu kan. Nah, beda mungkin kalau yang dengan SD atau SMP itu kan ada rata-rata udah pada pegawai negeri. Kami di Makassar itu TK negeri hanya 1. TK negeri hanya satu. Nah, itulah harapan saya untuk yang nanti akan melanjutkan Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini. Gimana sih supaya pendidik itu juga dilihat gitu, terutama diperhatikan gitu. Apalagi kayaknya kalau ada apa-apa, TK aja, nyamuk deh. Jangan kodong. Penting itu. Penting karena guru TK juga biar bagaimanapun kan pilar pertama anak, gitu kan. Anak-anak
yang rata-rata yang ajar doa Al-Fatihah, Iya, betul. doa makan. Iya, saya juga kaget Pak. Surah-surah pendeknya aku banyak sekali. Iya, gitu kan. Iya. Itu kan dari guru TK, tapi saya sama teman-teman tuh ingatnya guru TK itu 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. walaupun gaji 8,5 ya, Iya. 8 koma maaf, walaupun gaji 8 koma, tanggal 8 sudah koma, gitu kan. Tapi alhamdulillah ada saja kasih cukup Ki, ada saja berkahnya, ada saja, yakin dan percaya itu, ada saja tiba-tiba ada laptop atau apa, pokoknya ini aja lah. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Itu saja ya kan, karena amal jariah mami kan yang lanjutkan nih pahala tak nanti toh ada anak soleh dan segala macam gitu. Upit, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih. Saya senang sekali ngobrol. Ini kalau bukan Aji, udah korek-korek panjang pembicaraan tadi. Boleh. Nanti kita di luar layar. Boleh. Terima kasih Pit, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di spesial episodenya Portal Media episode spesial kemerdekaannya Portal Media. Terima kasih. Tolong taruh di komen section komen profesi apa lagi yang harus kami undang di meja ini untuk memperingati kemerdekaan kita. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Portal Media.